Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man balahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal akhibba wal akhibat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Usi nafsi awalan wa usikum tsaniyan bi taqwallah. Saudara-saudara sekalian, kita sampai pada pembahasan sekarang ini satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang berbunyi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Wa qablaha walamma walaysa lil ula jawab fa innal aula soro jawabu ka'annahu fil fa' alati fi tsaliyah fa sarat kafaru bihi ka'afiyah. Saudara-saudara sekalian, ayat ini berbunyi falamma ja'ahum. Lamma itu adalah menunjukkan waktu ketika apabila bersanding dengan fi'il madhi. Tapi kalau bersanding dengan fi'il mudhari' maka dia berarti belum. Walamma wa qablaha lamma walaysa lil ula jawab. Karena lamma ini termasuk syarat, maka perlu jawab. Ya, jadi ada fi'il syarat, ada fi'il jawab. Kalau tidak ada fi'ilnya yang majzum, maka ditambahi fa. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Mengapa tidak ada fa? Karena ini merupakan jawab sebelum ayat sebelumnya. Tapi di sini bukan apa? Fa ya, falamma. Sebab sebelumnya itu walamma atau wa. Kalau walamma, karena walamma syarat, maka jawabnya adalah falamma. Jadi kalau ada fa, falamma. Kapan? Jawab syarat itu pakai fa kapan? Kalau dia bukan fi'il mudhari'. Asalnya jawab syarat itu adalah dua fi'il mudhari'. Yang pertama majzum, yang kedua juga majzum, sama-sama jazm, fi'il mudhari'. Tetapi kalau jawab itu bukan fi'il mudhari' tapi fi'il madhi, maka ditambah fa. Atau isim, maka dia ditambah fa sebagai jawabannya. Contohnya misalnya in yang ditahid Muhammad fi darsihi, ada in yanjah. Di sini harus jazm. Yanjah, di sini juga jazm. Ini namanya fi'il syarat. Ini jawabu syarat. Apa artinya jawabu syarat? Dia lulus tapi dengan syarat rajin. Atau dia rajin, maka hasilnya jawabannya maka dia lulus. Makanya ini dikatakan fi'il syarat, jawab syarat. Ini dari segi maknanya. Dari segi tarkibnya lafziyah, in ini adalah huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama jazm sukun karena dia fi'il syarat, yang kedua
sukun juga karena jawabus syarti. Tetapi kalau bukan fi'il mudhari' maka boleh ditambah fa sebagai menunjukkan kalau dia apa namanya sebagai jawabus syarti maka diberi fa. Misalnya inta jitahid fi India jitahid Muhammad fi darsihi fanajahu, karena ini fanajahu maka keberhasilannya fanajahu qarib, maka dia dekat dengan lulusannya. Mengapa kok pakai fa? Karena ini bukan fi'il mudhari'. Atau misalnya India jitahid Muhammad fi darsihi fahuwa fahizun. Nah, bahwa mengapa kok pakai fa? Karena di sini gua ada fi'il mudhari'nya. Jadi boleh ditambah fa dan harus ditambah fa karena menunjukkan jawab, tapi tidak ada fi'il mudhari' yang terjazmkan. Fanajahu qaribun. Beda. Nah di sini mengapa falamma? Dia sebagai jawab. Yang sebelumnya ada syarat. Bu ayat sebelumnya apa ngomong? Wa qablaha walamma. Walaisa lil aula jawabun. Karena lama bukan asli syarat, maka yang lebih utama tanpa jawab, tidak apa-apa. Fa'inal aula, pendapat yang kedua, fa'inal aula sora jawabuha ka'anau fil fa' alati fitsaniyah wa sorat kafaru. Maka yang lebih utama lagi jawabannya itu menjadi fil fa', fa'ul jawab fil fa' alati fitsaniyah ya, jadi ada ayat sebelumnya syarat, maka jawabannya falamma jawab. Bisa juga wasorot, jawabannya itu kafaru bi kafiyah min jawabihi majami'an, maka kafaru bihi ini juga sebagai apa namanya jawabus syarat untuk dua huruf syarat yang di depan, ada walamma terus falamma. Semuanya dijawab dengan kafaru. Nah ini kok enggak pakai fa Ustaz sebagai jawab, padahal ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi fi mahalli jazmin. Fi mahalli, kedudukannya jazm. Karena dia fi'il madhi. Kedudukannya jazm karena dia jawab syarti untuk keduanya, untuk walamma dan falamma. Ka'anau fil wa kafaru kafiyah min jawabihi majami'an. Wa mithlu fil kalam ma huwa illa an atani Abdullah falamma qa'ada awsa'tu lahu wa akramtuhu. Fa imma ya apa itu? Ya nakum minni hudan faman tabi'a hudaya, faman tabi'a hudaya. Ya. Contohnya lagi dalam perkataan orang Arab ini, ma huwa illa an atani. Tidaklah dia kecuali mendatangi aku, Abdullah. Ketika duduk Abdullah, ausa'tu lahu, maka aku luaskan duduknya, saya persilakan dengan seluruhnya, wa akramtuhu, dan saya muliakan, Nah, di sini contohnya falamma, ada kata lamma. Falamma kok ada, lamma ini mengandung syarat. Dan maka ketika duduk aku perluas dan aku muliakan. Fa imma itu syarat karena asalnya in sama ma, kemudian diidghamkan menjadi wa imma gitu loh.
Fa imma asalnya fa'in ma. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Ya. Apabila tidak datang kepadamu dari saya petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka jawabannya fa, diberi fa. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku. Fil Baqarah famanit taba'a hudaya, fitoha iktafa bijawabin waqid lauma jami'an fala khaufun alaihim. Fa, ada fa, fa'ul jawab. Nah, kalau tidak diberi fa, maka i'rabnya itu i'rab mahalli. I'rab mahalli. Ada i'rab itu takdiri. Terus i'rab misalnya ya, i'rab musim masuk itu i'rab zahir wis ngono ya, bisa a i u i i dan sebagainya. Ada i'rab takdiri, ditakdirkan. Ada i'rab namanya mahalli. Kedudukannya. Ada zahir, kalau zahir haruan, hadorol. Walatu i'rabnya zahir. Roa itu al-walada arwan ikrab ya no. Ini ikrab yang nampak. Ada yang muqaddar, hadara Musa misalnya. Hadara Musa, hadara fi'il, Musa fa'il. Ana fa'il marfu, tandanya dhamma. Mana dhammanya? Muqaddar, ini takdiri. Roa itu Mustafa misalnya. Mustafa ra'aitu fi'il fa'il, Mustafa maf'ul bih, kul maf'ul bih mansub. Nek mansub tandanya fathah, ini fathah di muqaddar. Ini i'rab namanya takdir. Ada i'rab zahir, ada i'rab takdir. Ada lagi yang i'rab mahalli, kedudukannya aja. In hadara al-ustad, in hadara ustad akramtuhu. In hadara, in itu kan masuknya pada fi'il mudhari', tapi ini kalau fi'il madhi. In hadara berarti madhi, in hadara. Ini namanya madhi menurut zaman eksisnya. Setiap fi'il madhi yang mempunyai zaman madhi, tapi kalau dimasuki menjadi zaman mustaqbal. Inilah yang oleh Dr. Kamal Ibrahim Badri dalam bukunya Az-Zaman fi Nahwil Arabi, sirah fi'il itu belum tentu menentukan zamannya. Fi'il madhi, oke, menentukan zaman madhi, tapi dalam yang menentukan konteksnya. Ata amrullah, apa amrullah itu? Hatta apa ya? Hatta atal yakin apa ya? Yakin itu hari kiamat. Hatta ada yang firman di ya atanal yakin, oke. Menjamin sama maksud atanal yakin, datang pada kita. Apa yakin itu? Yang mesti ada. Itu hari kiamat. Ya. Tapi ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Padahal maknanya mustaqbal. Jadi yang menentukan apa? Konteksnya. Dalam ini konteks apa? Konteks keagamaan. Kalau qarinah diniyah, karena di kiamat itu datangnya nanti, sekarang turun. Habis kiamat ya baru halaqah. Tapi nanti fi'il madhi tapi mempunyai makna mustaqbal. Ini berarti mempunyai makna taukid, pasti kan. Jadi kalau maknanya akan datang tetapi pakai fi'il madhi itu berarti pasti.
Ya, sudah ini tadi ya. In hadarul ustaz. Hadara fi'il apa? Fi'il madhi. Mabniun al-fathi. Fi mahalli jazmin. Kalau fi'il mudhari' in yahdur ada, tapi in hadara berarti hadara ini fi mahalli kedudukannya adalah majzum jazm karena ada in. Nah, inilah i'rab mahalli. Fi mahalli. Ada i'rab yang tidak mempunyai mahal, yaitu setiap jumlah yang datang setelah isim mausul la mahalla lahu minal i'rab. Misalnya ya, qadara at-talib alladhi libasuhu jadi qadara fi'il at-talibu fa'il alladhi na'at libasuhu mubtada jadidun khobar jumlah mubtada khobar silatul ya terusannya alladhi libasuhu jadid silatul mausul. Nah, silatul mausul itu i'rabnya ikut apa? Ikut alladhi, maka dikatakan la mahalla lahu minal i'rab karena dia ikut alladhi. Sekalipun dia mubtada ambil khobar, tapi jumlah ini semuanya ikut alladhi, maka i'rabnya libasu mubtada hu dhamir a'id ila jadidul khobar jumlah mubtada wal khobar silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya tempat karena dia i'rabnya ikut alladhi di sini. Karena ini merupakan sambungan daripada isim mausul. Ya, jadi ada mahalli, ada sendiri. Seperti ini. Falamma qa'ada ausa'tu lahu. Ya, karena lama ada syarat, maka ausa'tu menjadi jawabu syarat. Jawabu syarat kalau fi'il mudhari' dia jazm, tapi ini fi'il madhi ada jazm. Maka ausa'tu ini fi mahalli jazm. I'rabnya itu fi mahalli jazmin. Dalam kedudukan majzum. Mitluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Hudannya fa'il ya'tiyannakum. Kumnya maf'ul bih. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang mau mengikuti instruksiku itu? Faman. Maka jawabannya faman tabi'a hudaya. Mengapa pakai fa? Ya karena bukan fi'il mudhari' misalnya. Kalau langsung fi'il madhi boleh tanpa man, tapi tanpa fa, tapi fi mahalli jazm. Fil Baqarah famanit taba'a hudaya. Ada lagi. Fi Toha, Toha itu surat Toha ya. Yang dibaca saudaranya siapa itu? Umar bin Khattab mendengarkan surat Toha. Orang sekasar apa namanya Umar bin Khattab bisa luluh. Iktafa bijawabin wahid lahuma jami'an fala khaufun alaihim. Mengapa pakai fa? Karena itu jawab. Fala khaufun alaihim. Dengan fala yadhillu wala yasqa. Ada fa. Diberi jawab fala. Mengapa kok fa? Karena adalah. Kok misalnya langsung ke fi'il mudhari' langsung jazm. Langsung jazm. Tapi ini karena adalah maka diberi fa. Fa ini namanya bukan fa'ul ataf, tetapi yang menunjukkan fa'ul ataf yang menunjukkan tertib dekat. Maka fa ini merupakan fa'ul jawab. Sama seperti falamma ja'au ma'arafu kafaru bihi. Maka ketika mereka menerima informasi yang mereka ketahui, ja'ahum itu mana fa'ilnya? Ma'arafu. Sesuatu yang mereka tahu, ma'nya ma mausul. Falamma ja'au ma'arafu. Ketika mereka sampai mendengar, mengetahui apa yang telah mereka ketahui,
maka mereka tidak percaya kepadanya. Fitoha wasorot alfa fi qawlihi faman tabi'a ka'ana jawabun li imma. Imma itu in asalnya, in dengan ma. Imma ala taro annal wawa la tasluhu fi maudhi'il fa. Fadzalika dalil ala annal fa jawabun wa laysat binasabin. Atof itu ada atof nasak, ada atof bayan. Nah, ini apa ada kata-kata nasak gitu. Ya, saya terangkan ya, nasak gitu. Ada apa namanya huruf atof. Atof itu dua, ada atof nasak dan atof bayan. Nah, atof bayan itu mirip dengan badal. Badal kul mingkul. Cuman ada bedanya yang tipis. Kalau badal yang apa namanya? Yang penting itu di belakang. Kalau atof bayan itu yang penting justru di muka. Yang belakang tidak penting. Ya, ini ada wawu atof, ada wawu. Kalau wawu nasak itu wawu yang nasak itu apa artinya? Nasak wa yunasiku tansik itu sama dengan tanbir, mengatur atau memanage. Nasak itu berarti aturan. Ada wawu itu wawu atof. Atof itu dua, atof nasak. Atof itu ada atof nasak dan atof bayan. Bayan itu apa? Menjelaskan. Nasak itu yang beraturan. Ngatur apa? Ngatur kalau misalnya hadroh Muhammadun wa Aliyun. Ini namanya wawunya ini wawu nasak. Wawunya itu atof, wawunya wawu atof tapi atof nasak. Wawu nasak istilahnya. Yaitu huruf atof biasa mengatofkan antara maktuf dengan maktuf alaih. Tapi kalau atof bayan ini sama dengan badal. Badal mutofik. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau badal itu yang penting di belakang. Misalnya Habaro Al-Ustaz Muhammad. Sapa sing Muhammad. Tapi sebelum menyebutkan Muhammad itu diberi tamhid, diberi pendahuluan Ustaz Pak Muhammad. Yang penting Paknya atau Muhammadnya? Muhammadnya yang penting. Nah, ini kalau ini badal. Ini badal. Ini mubdal minhu. Nah, itu namanya badal. Bukan atof bayan. Tapi kalau atof bayan yang penting itu di belakang. Ja'a Umar Al-Faruq. Mana atof bayannya? Umarnya ini namanya fa'il. Al-Faruq inilah atof bayan. Karena yang penting mana? Di depan. Ini sekedar lakof aja Al-Faruq. Ya. Nah, ini kalau ini badal karena yang penting di belakang, lambarannya di muka. Kalau ini yang penting Umar, tapi Umar ini apa? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq inilah namanya
atau bayan. Begitu juga misalnya ibnu ya, misalnya bin atau bintu. Ja'a Muhammad, ayo ibnu Ali, ayo ibnu ibni. Mengapa? Atau bayan. Karena yang penting Muhammad. Siapa Muhammad itu? Penjelasannya. Bayan itu apa sih? Menjelaskan bahwa Muhammad ini ibnu Ali, anaknya Ali. Itu Muhammad sing anaknya Abdullah. Ini Umar. Umar ini apa? Yang berlabel, yang berlakop Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Sampai iblis yang berani tadi. Jadi ini atau bayan karena ibnu juga itu bayan atau bintu. Ja'at Fatimah itu bintu Ali, itu i'rabnya adalah atau bayan. Karena yang ini ada penjelasan aja. Bayan itu apa artinya? Menjelaskan. Sudah? Sudah. Kalau sampean tidak mau mengatakan ini atau bayan, maka sebut saja sebagai badal topik atau badal kulmikul, tidak apa-apa. Kalau sampai tidak mau menyebutkan itu atau bayan, maka sebut saja sebagai badal kulmikul atau badal mutopik. Sebenarnya, jadi tipis bedanya antara di depan atau di belakang. Fala khaufun alaihim fil baqarah fala yadhillu wa la yasqa. Fitoha wasarat alfa fi qali faman tabi'a ka'annaha jawabun li imma. Ala taro annal wawa la tasluhu fi maudi'il fa. Imma dia. Fala yadhillu wa la yasqa. Mengapa fa-nya di sini fala yadhillu wa la yasqa? Fa-nya fa jawab. Ada imma ya sebelumnya. Ya Bo, surat Toha ya Bo. Ya apalah. Apamu apal sepertiga juz ini. Sepertiga Al-Qur'an, Oh, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Terus. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus. Antum hasadul khalqan am sama. Terus apa mana? Apa pun. Itu. Oh. Jadi terang. Ka'annaha jawabun li imma. Tidak. Ya Boy. Tidak tadhkiratan liman yakhsha tanzil liman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa idza zarbil qalbi fa innahu ya'lamu sirra. Sadurunge pala yadhullu wala yasqan tadi apa ya? Wala yadhullu wala yasqa itu Sebelumnya. yang berapa? Pala yadhullu wala yasqa. Oh, Baqarah ini itu. Pala khaufun alaihim. Salah itu. Fala khaufun alaihim fala yadhillu wala yasqa. Coba Al-Baqarah ini. Sebelum fala yadhillu wala yasqa. Berapa ya? Boy, biru kalau aku. Awakmu takon aku Al-Qur'an wae. Ada 4 ayat 3. Iku surat Toha mana? Faman tabi'a mana? Faman tabi'a ya. Fitoha faman tabi'a ya. Faman tabi'a udah. Ya sebelumnya apa ya? Apal kemenan awakmu. Kowe mau iku lah. Cik
di fitoha fala yadullu wala yasqa fitoha wasur al-fa bil faman tabi'ah kana jawabu imma. Lah itu isiku wis faman tabi'ah. Mengapa kok faman tabi'ah dikai fa jawab? Sebab sebelumnya ada imma huruf syarah, maka harus ada jawab besar. Mengapa kok fa gak langsung fi'il mudhari'? Ya karena jawabnya itu man tabi'ah, bukan fi'il, maka fa. Seandainya tanpa fa boleh juga dalam beberapa ayat, tetapi fi mahalli jazmin, ala taro. Mengapa kok pakai fa? Ya, sebagai jawaban imma, sebab kalau diganti dengan wawu la tasluhu. Ala taro anal wawa la tasluhu fi maudhi'il fa. Misalnya waman tabi'a enggak cocok karena sebelumnya ada imma. Fadzalika dalilun annal fa jawabun walaysat binasakin. Nah, fa, kalau fa itu fa nasab, maka seperti huruf ataf. Huruf ataf itu piro sih? Ono wawu ya ono fa ya toh. Saya ono thumma. Fa dengan thumma sama, cuman fa itu tartib tapi dekat, qorib. Tapi kalau thumma tartib tapi ba'id. Nah, maka fa-nya itu fa'un nasab. Termasuk huruf ataf nasab, bukan fa'ul bayan. Wa qawluhu faqalilan ma tu'minun. Maka sedikit sekali apa yang kamu imani, kamu percaya. Yaqulul qail, ada yang komentar, hal kana lahum qalilun minal iman au katsir. Apakah mereka itu mempunyai iman sedikit atau banyak? Fa fihi wajhani, ada dua sisi pendapat di bahasa Arab. Akaduma alla yakunu amanu qalilan wala katsiran. Ya. Dalam bahasa Arab, hal kana lahum qalilun minal iman au katsir fa qalilan ma yu'minun. Dalam ayat itu ada dua sisi pandang, sudut pandang. Yang pertama adalah alla yakunu amanu qalilan wala katsiran. Mereka tidak beriman, mereka tidak berada dalam keadaan beriman sedikit walaupun banyak. Jadi faqalilan ma yu'minun wala faqalilan ma yu'minun. Kalau bahasa Arab itu qalilan wa katsiran ma yu'minun. Ada yang dibuang. Faqalilan wa katsiran ma yu'minun. Ada yang dibuang. Apakah boleh pembuangan itu? Itu virtual. Sistem itu virtual, abstrak. Maka yang nampak keluar dari mulut itu ya alla yakunu amanu qalilan wala katsiran, iku ngene utek, tetapi nduk nggone cangkem tinggal faqalilan ma yu'minun. Apakah boleh ada yang tersimpan, ada yang dibuang? Ternyata sesuatu yang dibuang itu merupakan fitrah. Dalam perspektif kaidah universal, itu kaidahnya Chomsky, itu menghalalkan dengan pembuangan atau pentakdiran atau dengan istitar, mustatir dan sebagainya, yang dulu ketika era strukturalisme itu tidak boleh.
Apalagi zaman sekarang, pembuangan dari bahasa itu ruwet. Maka tidak bisa hanya dianalisis model struktur yang hanya melihat yang nampak saja, yang tidak nampak tidak bisa disentuh. Karena struktural itu menganut paham empirisme, tajribi. Maka segala sesuatu yang tidak nampak dalam bentuk meaning itu harus diabaikan. Karena apapun metode yang dipakai untuk mencapai makna yang abstrak itu tidak menjadi akurat. Ini dari segi keilmuan. Tetapi ketika muncul grammarnya Chomsky, itu sah penghilangan itu. Ya, itu namanya struktur dalam. At-Targhib al-Batini, kalau apa namanya Ali Al-Quli. Ya, itu sah. Apalagi sekarang saya cerita nih sampean. Sekarang ini muncul namanya An-Nahwul Irfani. Grammar atau nahwu struktur yang kognitif. Yang kognitif itu sampean karena keruwetan bahasa itu yang hanya dianalisis oleh struktural yang mengandalkan yang nampak saja, itu tidak terpecahkan, tidak bisa karena keruwetan. Misalnya hal majas atau yang haqiqah majas itu kan ruwet, maka harus dijangkau oleh nahwu yang namanya yang sekarang lagi tren an-nahwul irfani. Dan nahwu al-irfani ini kebanyakan munculnya di Tunis. Kalau Tunis itu bekas dagangan Perancis. Jadi asal usulnya itu dari Perancis musuhnya. Namanya an-nahwu al-irfani. Sampean kalau mau mendapatkan buku-buku bahasa, baik pembelajaran maupun apa yang saya sebut tadi al-irfani, ini sampai download aja. Ya kita cetak kok dirosat filisaniyat al-irfaniyah. Ya, studi tentang linguistik kognitif. Kalau kognitif berarti pikiran banyak abstrak. Ad-dhihnu akal, wal lughah wal waqi'. Akal, bahasa dan sesuatu yang sampai download aja. Download film aja lah, ini download film aja gue. Download film. YouTube lah, bisa yang mati berarti ya. Dulu itu Puslita, sampai dulu tiga itu ya. Buku pelajaran apa ya no? Buku pembelajaran adalah atusan buku. Anak umur depan. Iya. Iki lho kan website ini bukaan website ini lho. Ini dia. Dan itu gabungan ya? Gabungan Beberapa apa namanya? Beberapa artikel. Tulisan ya? Arab ini ya, tulisan Arab kok muncul deh.
Oh, markas. Itu wakai buku-buku saling berluko. Markas Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Aziz, Markas Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz li khidmatil lughatil arabiyyah fil lughatil arabiyyah. Mungkin juga bisa ini HTTP ya, HTTP 2 biasanya, terus ono slide ya, KICA, terus ini KICA. Nah, iki aku lari, KICA ini ORB atau apa Ya videonya nanti muncul KICA, oh ini loh, ono KICA itu muncul itu atusan buku itu, aku banyak mendownload, banyak nyetak, terutama anak-anak yang sulit mendapatkan literatur pembelajaran bahasa. Woi, senang merono ayo. Terus cukup sakminya dhisik. Saiki pindah nang buku. Gak bawa bukuan ya, Mutamimah ya. Ambilan aja. Buku apa namanya? Nahwunas. Iya, Nahwunas. Kan belum selesai. Harus kita selesaikan semuanya. Termasuk ma'anil Quran. Golek buku ngono wis KICA ngono wis sak kapokmu ngono. Pusat ya. Pusat ya. Pusat Pengabdian Bahasa Arab Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Atau KICA, www.kica.org.sa, kemudian kan SK. Sekarang halaman 113 ya. Ratus 13 ya. Jadi dalam teks atau dalam wacana, dua syarat yang penting yang harus dipenuhi dalam sebuah wacana adalah koheren dan kohesifnya. Koheren dan kohesifnya. Kalau kohesif itu berupa lafal-lafal yang mengeratkan hubungan antara komponen-komponen atau unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Antara lain dhamir, antara lain al, antara lain huruf atof atau huruf isyarat misalnya. Itu semuanya merapatkan teks pelafalannya. Nah, yang merapatkan makna itu namanya koheren atau al-khabku. Al-khabku itu sebagaimana kemarin ya ada pendapatnya Halide, Warukoya dan sebagainya sudah ya.
Sekarang halaman coba halaman 112-nya dulu. Ada yang mengeratkan dari segi pelafalan atau dari segi pemanaannya. Ya. Menurut Halide, bukan Halide ini, tapi Dr. Subhi Ibrahim, ada waktu tamasuk an-nasi itu ada dua. Ada yang di luar teks, itu yang mengeratkan makna di luar teks itu adalah konteks, kemudian referensi al-ikhala al-kharijiyah. Nah, ini semuanya yang dapat mengeratkan makna, merapatkan makna. Ada yang ada di dalam, namanya adawatun dakhiliyah wa tatamassalu fi salasati aqsam. Nah, kalau bicara masalah adawat dakhiliyah berarti ini kohesifnya. Yang pertama dalam bentuk formal, ya. Contohnya kalau yang formal itu huruf atof, ini sudah lafzi, ini kohesif. Watikror pengulangan, ya, pengulangan. Wal mujam mufradatnya, warutba posisinya. Adapun yang berupa makna itu salah satunya adalah referensinya. Wal ibdal badal seperti ayat yang kemarin kumil laila au nisbuhu wangkus, yaitu semuanya penjelas daripada al-lail gitu. Wal khadzf, nah ini penghilangan juga. Wal muqaranah, perbandingan juga boleh. Wa tikror bil makna, diulang-ulangi. Misalnya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu termasuk pengulangan. Wa taraduf bisa juga dalam bentuk sinonim. Wal indiwa itu dalam arti semantik, termasuk anggota daripada suatu makna, suatu meaning. Wasababiyah, ada sabab, ada musabab. Jadi atau ada sabab, ada musabab. Atau dari khusus ke umum, atau sebaliknya takmim ke khusus, atau taukid misalnya, atau idrob, atof dan sebagainya. Ya, ini sekedar pengulangan yang kemarin. Nah, sekarang ini coba pada halaman 113. Wayantahi berinker ila anan nas yu'radu ala mustawaya ini yartabitu kullun minhuma bil akhar irtibatan wasiqan. Brinker telah mencapai satu kesimpulan bahwa teks atau wacana itu ditampilkan ada dua strata, mengandung dua hal. Yang pertama, yang dua hal, yartabitu kullun minhuma bil akhar irtibatan wasiqan. Yang pertama dan yang kedua itu saling terikat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa yang dimaksud? Antara kohesif lafziyah dan koheren maknawi itu saling berhubungan dengan hubungan yang sangat kuat, irtibatun wasiqan. Seakan-akan seperti mata uang. Wajah yang satu dengan wajah yang dua tidak boleh dipisah, harus kedua-duanya ada dan tidak boleh dipecah. Nah, dipecah gak payu, jadi harus dua hal. Nah, hubungan yang tidak bisa dipisah itulah yang namanya dalam bahasa kerennya intrinsik.
intrinsik, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu jauhariyah atau substantif. Tidak bisa dipisah. Yaitu apa? Antara dal wal madlul, antara signifier dan signifi. Itu tidak bisa. Nah, antara koheren lepas dari kohesifnya tidak bisa, atau kohesif lepas dari koherennya tidak bisa. Harus kedua-duanya ada, saling terikat. Makanya di sini diungkapkan dengan kata-kata irtibaton wathiqon. Apa irtibaton wathiqon? Terikat dengan ikatan yang kuat. Bahasa itu tanda. Bahasa itu kan tanda ya. Romsus. Nah, misalnya kursi ya kursi, pulpen, pulpen. Itu romsunnya ya. Nah, setiap romsun itu harus ada galon. Apa galon itu? Yang menunjukkan bersifat lafal dan ada makna. Maknanya apa? Madlul. Nyetal madlul. Kalau ini signifier. Ini fear. Yang tanda itu pen, tanda. Masjid itu tanda. Musola itu tanda. Kitab itu tanda. Maknanya apa kitab itu? Buku itu madlul. Ini signifier. Antara dal dan madlul ini yang berucap, lisan, dan apa yang terucap ini mengandung makna madlul. Nah, hubungan antara dal dengan madlul ini hubungannya adalah hubungan yang jauhari, substantif. Yang kedua, hubungannya iktibati, arbiter. Ketiga adalah khatti. Khatti itu linear. Nah, ini prinsip linguistik yang penting. Yang pertama jauhari, tidak bisa substantif. Antara kalimat kolam atau bait, ba, ya, ta, ini sebagai dal saja, sebagai tanda saja. Apa artinya bait? Rumah. Nah, itu madlul rumah itu. Nah, hubungan, mengapa kok rumah dikatakan bait? Nah, itu iktibati. Artinya dari sekarang ada yang nyangkal bait itu kan dari kata-kata bataya itu, Ustaz. Iya, artinya apa? Nginep. Bait itu tempatnya nginep. Oh, oke. Mengapa nginep itu kok bataya itu? Kok tidak yang lainnya? Mengapa kok bata? Juga arbiter tidak bisa. Jadi bahasa itu arbiter, artinya random. Mana suka, jadi pokoknya sudah iktibati. Yang kedua ini penting, khatti, linear. Sampai mengucapkan bait ini nggak bisa sekali bait, nggak bisa, mesti bait di sini. Ayo, terus ya, terus tak. Jadi linear ini. Tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata itu dengan sekali, nggak bisa. 3 huruf dalam 1 kali. Nggak bisa. Dan harus, ya itulah inti dal itu bersifat linear itu begitu. Bahasa itu linear. Ada zaman dan ada waktu juga, ada zaman itu linear. Dan jangan lupa juga ada yang iktibati. Tidak ada hubungan logisnya, tidak ada. Mengapa rumah itu dikatakan manzil atau maskan? Ya dari kata-kata nazala yang zilu. Sebab rumah itu adalah tempat mampir,
tempat turun. Lah mengapa turun itu dinamakan nazala yang zilu kok tidak yang lainnya? Nah, itu juga ya arbiter, nggak bisa gitu. Sakana yaskunu, bertempat tinggal. Rumah itu dikatakan maskan. Mengapa dikatakan maskan? Karena terambil isim makan dari sakana yaskunu, bertempat tinggal. Nah, bertempat tinggal itu mengapa kok sakana yaskunu kok tidak yang lainnya? Itu juga arbiter dan linear lagi, harus diucapkan persuara, tidak bisa sekaligus, kecuali bahasa pikiran yang ada dalam hati sekali bisa ya. Jadi ala mustawaya ini antara dal dan madlul itu tidak bisa dipisah-pisahkan, harus. Nah di sini juga antara kerekatan lafdiyah dengan keretakan maknanya itu harus terikat, tidak bisa dipisah-pisahkan antara kohesif dengan koherennya, tidak bisa. Kohesif butuh koheren, koheren juga butuh kohesif, gitulah. Itulah yang namanya ala mustawaya ini yu'radu itu ditampilkan ada dua strata, yang dua strata ini antara yang satu dengan yang lainnya terikat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Irtibatun wathikun. Apa itu? Al mustawa an nahwi, ya nahwu grammarnya, pelafalannya. Wal mustawa al maudhu'i, apa maknanya, temanya. Tidak bisa dipisahkan. Jangan coba-coba memisahkan namanya. Wa ala mustawal wasfin nafsi yadrusu at-tamasuk an-nahwi. Dalam strata grammar itu yang dia pelajari at-tamasuk an-nahwi. Apa tamasuk itu? Saling mengikat secara struktur, tamasuk, saling berpegangan. Ai al-alaqat an-nahwiyah, yang dimaksud dengan tamasuk an-nahwi itu adalah hubungan koneksitas struktur dan makna. Struktur dan makna itu al-wathiqatus silah, hubungannya sangat-sangat erat kuat antara struktur dengan maknanya. Al-wathiqatus silah birabtin nasi bainal jumal al-muta'aqibah fi nasin ma wa min bainil wasail al-lughawiyah al-mukhtalifah allati tuqimu hadhil alaqat, yaitu adanya hubungan yang kuat antara nahwu dan makna, antara grammar, antara struktur dengan semantik. Itu sangat-sangat terikat. Ustadz, mufradat itu apa termasuk struktur? Ayo. Termasuk struktur nggak mufradat itu? Punya aturan nggak? Iya. Ya, kalau punya aturan dalam artikelnya Tamam Hasan dalam kitab Al-Lughah apa itu, mufradat itu punya aturan. Tidak semua mufradat itu bisa digandengkan dengan kata-kata yang lain, nggak bisa. Misalnya kata-kata sayyarah digandengkan dengan kata-kata sholat, sholat yusolli, mobil itu sholat, bisa enggak? Enggak bisa toh. Nah, berarti sayyarah itu harus dihubungkan dengan mufradat yang pas, jadi tidak bisa. Misalnya al-hajar, hajar itu apa ya? Batu. Kemudian digandengkan dengan kata-kata mata, matal hajaru, atau asal hajaru, atau qoma al hajaru. Jadi ada pasangan-pasangannya, ada pasangan-pasangannya.
Berarti itu menunjukkan bahwa mufradat juga punya aturan. Nah, termasuk di dalamnya karena makna itu makna itu ada dua, makna fungsional dengan makna mufradat. Nah, di sini harus terikat antara struktur fi'il, fa'il, maf'ul dengan maknanya, makna yang dibawa oleh mufradat atau makna strukturnya harus klop. Makanya teks itu harus ditampilkan kedua-duanya, baik makna dengan pelafalannya. Itu yang dimaksud. Al-wasiqatu sila birabtin nasi, dengan mengkonekkan teks atau wacana, bainal jumal al-muta'aqibah. Apa muta'aqibah itu? Datang berurutan. Kalimat datang yang berurutan itu harus, yang ada dalam satu teks itu harus diikat dengan al-wasail al-lughawi al-mukhtalifah, dengan struktur ana mubtada ana khabar. Kemudian ada yang menghubungkan antara struktur dengan maknanya. Tu'za ila mabda'il i'adah ahamiyah khassa li takwini tamasukin nasi. Ini semuanya hubungan antara komponen dengan komponen itu didasarkan kepada prinsip pengulangan mabda'il i'adah yang memang mempunyai suatu kepentingan untuk membuat tamasuk an-nas, yang membuat kerapatan sebuah teks baik lafziyah atau maknawiyahnya. Oke. Wa alal mustawa al maudhu'i, dari segi makna tema, ya ta'allaqul amru bi takhlilir rabat al-idraki alladhi yunsi'uhu nas bainal akhwal al-madhamin al-jumaliyah wal qadaya al-mu'abbir anha fil jumal. Dari segi pemaknaan atau koherenitas, masalah ini berhubungan dengan analisis hubungan yang dapat difahami al-idraki. Adraka yudriku makna fahima yafhamu. Alladhi yunsi'uhu an-nas bainal ahwal. Bagaimanapun juga antara teks itu selalu membutuhkan untuk dipahami dalam segala bentuk apapun, khususnya dalam bentuk isi kalimat tersebut atau preposisi al-qadaya, al-mu'abbar anha fil jumal, yang terungkap dalam kalimat. Fauna kata lazum baina rabat ar-rafsi was-sabqi wa rabat adilali wal khabqi. Di situ ada sesuatu yang berpasangan, lazama yulazim itu berpasangan, harus bersamaan. Talazum antara ar-rabat ar-rafsi, ikatan perapatan lafziyah atau yang disebut as-sabq, dengan ar-rabat adilali yang disebut dengan al-khabq. Harus ada perapatan pelafalan dan perapatan tematiknya, harus terkonek, tidak amburadul. Wakilahuma yumathilu ar-rabat an-nasi, baik koheren maupun kohesif, kedua-duanya adalah mengikat yang harus ada di dalam sebuah teks. Sebuah teks tidak saja dia bagus pelafalannya, rapat pelafalannya, tetapi amburadul maknanya. Juga sebaliknya, tidak saja baik penyampaian maknanya, tapi amburadul dalam kalimatnya tidak. Jadi kedua-duanya harus ada, koheren maupun kohesifnya. Wa min thamma, bukan wa min thumma, thumma kemudian thamma hunaka. Wa min thamma, dari situ yuqaddimu ulama'un nasi tasawuran daqiqan li suwari ar-rabat an-nasi.
Fayadkuruna anna tamasuk khosiyah dilaliyah bil khitab tak tamidu ala fahmi kulli jumlatin mukawwinatin linnasi fi alaqatiha bima yufhamu minal jumal al-ukhra wa yasrahuna al-awamil allati ya'tamidu al-yatarabut bainal mustawa sadkhi linnas wa ma yatamathalu fi mu'asirat lughawiyah mithlu alamatil ataf wal wasl wal fasl wa tarkim wa kadzalika asma'ul isyara wa adawatut ta'rif wal asma' al mausula wa abniyatul hal wa zaman wal makan wa ghairi dzalika minal anasir ar-rabita allati yakni ilmul lugha allati yakni ilmul lugha bi taqdidiha wa taqumu bi wadhifati ibrazi tarabutil alaqat asbabiyah bainal anasir al muqawwina lin nasi fi mustawahul khatti linear al mubashir yang langsung untuk satu ucapan. Maka di situ harus ada kebersamaan antara koheren dengan kohesif, antara atamasuk an-nasi dengan atamasuk ad-dilali al-maknawi. Wakilahuma yumatsilu ar-rabat an-nasi wa min thamma yuqaddimu ulama'un nasib tasawuran daqiqan. Oleh karena itulah maka ilmuwan teks, ilmuwan wacana, mereka telah memberikan tasawur konsep yang sangat detail, tasawuran daqiqan. Ya. Li suwari rabat an-nasi, bentuk-bentuk pengkoneksian antara bagian makna atau bagian lafziyah tadi. Fayadkuruna, maka mereka menyebutkan innat tamasuk khosiyah dilaliyah lil khitab, bahwa kerapatan, keruntutan itu merupakan karakteristik makna untuk sebuah wacana. Tak tamidu ala fahmi kulli jumlatin mukawwinatin linnasi, semuanya dalam pemahaman itu harus memahami setiap kalimat yang membentuk teks. Sebagaimana kita ketahui bahwa teks itu terdiri dari kalimat-kalimat, jumlah-jumlah. Maka jumlah-jumlah ini harus diikat dengan konektor-konektor yang disebut dengan as-sabqu atau atamasuk ar-rasfi fi alaqatiha bima yufham minal jumal al-ukhra. Bagaimana hubungannya antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Wa yasrahuna lawamil atali alti ya'tabitu ayat tarabut. Kemudian para ilmuwan itu menjelaskan apa faktor-faktor al-awamil yang dipergunakan untuk mengikat, baik dalam strata sadkhi yang keluar dari mulut linnas, wa ma yatamatsalu fi mu'asirat lughawiyah, dan yang dalam bentuk indikator-indikator bahasa seperti apa? Alamatul atof, ono huruf atof, berarti itu pengikat. Ada al-waslu, sambung. Wal faslu, koma. Faslu itu ono koma. Watarkim, apa tarkim itu? Tanda tulisan itu loh, koma, titik dua itu tarkim. Nah, itu semuanya dilengkapi dengan tanda-tanda itu yang aslinya Arab tidak ada. Tulisan Arab itu ono emek titik toh, koma-koma gak ono. Itu namanya tarkim, tanda apa itu, tulisan namanya. Wa kadzalika asmaul isyarah, seperti isim isyarah. Wa adawatut ta'rif wal asma al mausula, isim mausul. Wa abniyatul hal wal zaman wal makan, ono isim zaman, isim makan ditambahin ma. Sajadah yasjudu masjid, la ibayal abu mal'ab. Jadi ada tandanya mim. Wa ghairu dzalika minal anasir ar-rabita, unsur-unsur yang mengikat, di mana ilmu bahasa telah menetapkannya, takdirnya. Wa taqumu bi wadhifati ibras tarabut al-alaqat asbabiyah bainal anasir al-mukawwinah, di mana tanda-tanda itu menonjolkan keterikatan hubungan-hubungan sababiyah, kausalitas antara unsur-unsur pembentuk teks
fi mustawahul khotti. Kalau bicara mustawal khotti berarti masalahnya masalah yang terucap. Karena kalau dalam bidang makna, rumah itu bisa dilafalkan sekali muni hati, tapi di mulut itu harus suara per suara. Ada yang huruf konsonan, ada yang vokal dan sebagainya, harus terucap. Makanya ini dinamakan apa? Mustawahul khotti, linier. Ini berarti lafzi. Al-mubashir, linier yang langsung. Terakhir, ini kata-kata Dr. Tamam Hasan halaman 114. Wa yusir Dr. Tamam Hasan fi ma'radi hadithi anil iltiqa'i nahwil jumlah wa nahwin nas fi hataini sifataini. Jadi Dr. Tamam Hasan telah menyimpulkan dalam paparan pembicaraannya tentang bertemunya iltiqa nahwin jumlah, fi'il fa'il maf'ul itu nahwul jumlah, nahwu ya, nahwul jumlah, wa nahwun nas ya, nahwun nas beda, ada kohesif, ada koheren, ada makomiyah, ada makbuliyah, ada atanas, ada al-qasdu. Nah, kedua-duanya ini bersatu. Jadi tidak bisa nahwun nas itu berdiri sendiri tanpa mengabaikan nahwul jumlah, fi'il fa'il maf'ul. Begitu juga tidak memperhatikan nahwul jumlah, fi'il fa'il maf'ul, karena maknanya tidak komplit. Jadi makna komplit itu kalau sudah nahwun nas. Dan nahwun nas itu terbentuk karena nahwul jumlah. Nah, itu awas ya. Wa nahwun nas fi hataini sifataini wa huma at-tadam wal ittisaq ilal aqal alaqa bainahuma, yaitu at-tadam bergabungnya keduanya baik nahwu jumlah maupun nahwu an-nas itu harus apa namanya terikat, terkonek. Haitsu yaro an-tadam ala qatun tasmalu umuran mithlu al-iftiqar wal ikhtisas wa talazum wal mutabaqah wa audud dhamir ya, ala tasmalu umuran, seperti iftiqar. Apa iftiqar itu? Seperti isim mausul. Itu tidak ada maknanya isim mausul kalau tidak ada silatul mausul, ada sambungannya, iftiqar namanya. Ada ikhtisas, kemudian ada talazum, kemudian ada al-mutabaqah. Kalau mutabaqah itu al-madrasah terikat dengan kabirotun, tidak kabirun. Kalau ar-rajulu mahirun, al-bintu mahirotun, itu pengikatnya apa? Pengikatnya mutabaqah dalam nahwu jumlah. Wa udud dhamir, kemudian rujukan dhamir kemana dia? Itu semuanya adalah tadom. Wa anal ittisaq alaqatun fil makna bainal mutadhamaini bainal mutadhamina. Adapun al ittisaq, apa ittisaq itu? Rapat, kerapatan. Itu adalah hubungan makna di antara isi-isi. Apa al mutadhamina? Dari kata-kata madmun, madmun itu isi. Ta'ja'alu akaduma ghairana bin fil fahm anil akhor. Taj'alu akhadahuma ghairana bin nabayan bu. Apa itu? Fawana bin. Apa nabin itu? Fales. Fales ya. Terjadi kefalesan. Misalnya nyanyi no fales, gak enak, lenteng itu ya, sehingga menjadikan ghairunabin tidak fales, jadi enak. Antara mengikat antara makna yang satu dengan makna yang lain itu ghairunabin, tidak fales, tidak apa namanya ya tidak fales di dalam pemahamannya, tidak keliru dalam pemahamannya, anil akhor
Fala wajha li jumlatin fi'liyah mithlu fahimal hajar. Tidak akan muncul fahimal hajar, apa yang saya katakan dengan fahimal hajar. Mosok batu itu faham lah. Nah, ini fales. Fala li jumlah ismiyah mithlu as-sama'u tahtana. As-sama'u tahtana. Bener lagi kan? Fales ini fales. Yanbu. Bahasa Arabnya yanbu. As-sama'u tahtana, masuk langit ini dibagi. Fadzalika ghairu maqbul fil dzurufil adiyah. Dalam situasi dan kondisi yang biasa, kalimat as-sama'u tahtana itu tidak bisa diterima. Begitu juga fahimal hajaru tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Wala allana natadzakkaru hadza taqsim alladzi dzakarahu Sibawe pernah menyebutkan beberapa klasifikasi bagian kalimat. Haitsu qassamal kalam ila mustaqim hasan. Misalnya mustaqim hasan itu syarat asayara mustaqim bener, nahune bener, mustaqim bener, maknanya bener, syarat sayara. Atau as-sama'u fawqana itu mustaqim hasan. Ada yang mukhal. Mukhal itu seperti apa tadi? Namal hajaru kan maksudnya bisa majas itu. Fahimal hajaru nggak mungkin, nggak diutek. Itu namanya kalimat yang mukhal. Wa mustaqim kadzib. Bener kalimatnya, strukturnya bener, tapi maknanya nggak bisa dipercaya. Misalnya Allahu yatazawwaj. Bener dah itu. Allahu mudzakkar, yatazawwaj fi'il mudhari' mudzakkar. Tapi kadzib enggak bisa. Maksud Allah yatazawwaj. Wa mustaqim qabih. Bener lapanya tapi elek kalimatnya. Wa ma huwa mukhal kadzib. Ada yang mukhal dan kadzib. Fa ammal mustaqim, lain ada contoh-contohnya. Mustaqim hasan, fa qauluka ataituka amsi. Itu bener, ataituka saya datang kepada kamu kemarin, fi'il madhi. Keterangannya amsi bener. Wa sa'atika ghadan, ini mustaqim hasan, aku akan datang kamu besok, bener. Wa amal mukhal fa antang qudha awwala kalimah bi akhiri fataqulu ataituka ghadan. Ini enggak salah. Ataituka saya sudah datang kepadamu besok. Ini mukhal. Wa sa'atika amsi, aku akan datangi kamu kemarin. Wah, kemarin kok akan. Nah, ini namanya mukhal. Amal mustaqim al-kadzib fa qauluka hamaltu al-jabala. Saya membawa gunung. Ya mukhal ini. Mukhal mustaqim bener nahwunya hamaltu al-jabal, hamaltu fi'il fa'il, al-jabala maf'ul bih, mustaqim tapi maknanya kadzib. Hamaltul jabala. Saribtu ma'al bakhri. Saribtu ma'al bakhri. Saya minum air laut semuanya, tapi kalau di balaghah boleh ini. Ini namanya dzikrul kul iradatul juz. Bisa juga iradatul juz, iradatul kul, dzikrul kul iradatul juz seperti ini. Wa wada'u asabi'ahum, lah ini dzikrul kul tapi yang bisa masuk kan sebagian. Fas'alu ahlal qaryah. Nah, ahlal qaryah ini Pak. Wa ammal mustaqim al-qabih fa antadu al-lafdha fi ghairi mawdi'i. Nahwu qad zaidan ra'aitu. Nah, mestinya qad ra'aitu zaidan, tapi qad zaidan ra'aitu. Ini enggak mustaqim. Mustaqim tapi bener ya. Bener tapi jelek.
Wa kai Zaidun ya'tika, mestinya kai ya'tiyaka Zaidun wa asbahuha. Wa amal mukhal kadib fa antakul saufa asrabu ma'al bahri amsi. Ini mukhal, minum air laut semuanya, tapi kadib juga asrabu ma'al bahri amsi. Saya sedang minum apa namanya? Minum air laut kemarin, sedang kok. Wasibawe yura irobat an-nahwi wa robat adilali baina ajza'i tarkib. Wallahu a'lam bishawab.